Katanya negeri ini berjuluk negara agraris. Katanya juga negeri ini swasembada pangan. Julukan di masa lalu tapi ironi di masa kini. Terlebih lagi, akses warga untuk mendapat kebutuhan pokok sekarang itu bagai terpenjara. Tak merdeka secara harga, tak merdeka secara akses. Beras kemasan jadi langka. Kalaupun ada, harganya mencekik. Kadang-kadang saya berpikir, ada apa ya? Kok mau makan aja susah? Harga beras tinggi, masyarakat resah. Sebelumnya beras juga mengalami kelangkaan. Dan kini masyarakat dihadapkan dengan tingginya harga beras jenis medium dan premium. Tak hanya pembeli, pedagang beras di pasar-pasar tradisional di Indonesia juga mengeluhkan harga beras termahal sepanjang sejarah ini. Akibatnya daya beli masyarakat menurun drastis. Banyak dugaan-dugaan dari berbagai pihak terkait tingginya harga beras ini. Sementara itu, Menteri Perdagangan menyebut kenaikan harga beras di pasaran disebabkan faktor El Nino yang mengakibatkan masa panen mengalami kemunduran. Meski begitu, Mendak memperkirakan harga beras akan berangsur stabil karena panen akan terjadi pada bulan Maret hingga Mei 2024. Per hari Rabu 21 Februari 2024, harga beras di seluruh Indonesia naik drastis. Beras medium dijual Rp14.000 hingga Rp15.200 per kilogram, sementara beras premium dijual seharga Rp16.500 hingga Rp17.000. Selain itu, Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, Abdullah Mansuri, menyatakan kenaikan harga beras dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya produksi di tahun lalu yang gagal. Memang ini rekor tertinggi harga beras dalam sejarah Republik ini berdiri. 98 kita mengalami krisis, kita tidak pernah mengalami momentum seberat ini, harga setinggi ini. Tahun 2018 kita juga tidak mengalami fase ini. Nah, sekarang memang kita diuji karena beberapa faktor. Faktor pertama karena memang produksi tahun lalu tidak terlalu besar atau gagal, ditambahi beberapa momentum yang kita beruntutan, mulai pemilu, sebentar lagi Ramadan. Ini ujian-ujian berat yang kita harus hadapi, Mbak Nadia. Stok yang dimiliki Bulog melalui impor yang sudah masuk kurang lebih sekitar 300 sampai 500 ton, itu sesegera mungkin dikucurkan, minimal di wilayah-wilayah yang potensi permintaannya cukup tinggi, Jabodetabek, Jawa, dan seterusnya. Dan kalau itu bisa dilakukan, sembari pemerintah harus meyakinkan kepada publik, harus meyakinkan kepada kami bahwa pemerintah siap memproduksi sebesar-besarnya untuk tahun 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan terjadi kenaikan sejak 2014. Di tahun 2014, rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan mencapai Rp9.637 per kilogram. Kenaikan terjadi di tahun 2018, di mana rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan mencapai Rp12.054 per kilogram. Namun di tahun 2021, kenaikan rata-rata harga beras di tingkat grosir sempat turun di Rp10.395 per kilogram. Kenaikan kembali terjadi di tahun 2023 lalu yang mencapai Rp12.465 per kilogram. Hingga puncaknya terjadi pada Februari 2024 yang menembus angka Rp16.000 per kilogram. Presiden Joko Widodo menjelaskan kenaikan harga beras mutlak terjadi akibat El Nino. Pemerintah pun berjanji akan bagikan 10 kg beras per bulannya hingga bulan Juni. Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama, harga beras naik. Hanya di negara lain nggak diberi 10 kilo,
per bulan, rakyat kita diberi 10 kilo setiap bulan. Bedanya itu, ya, supaya Bapak Ibu semuanya mengetahuinya. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga mengatakan peningkatan produksi beras dinilai dapat menurunkan harga beras yang saat ini tinggi. Lalu, sampai kapan masyarakat harus menunggu? Ada yang was-was dengan naiknya harga beras, nanti kalau makan di luar harganya jadi naik. Atau harganya sih nggak naik, tapi nasinya nasi kemarin alias kualitasnya jadi berkurang. Kenaikan harga beras ini tentu berdampak di seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk emak-emak dan juga untuk kita yang seringkali makan di luar karena nggak punya waktu untuk masak. Dan beberapa hari yang lalu, saya sengaja datang ke sebuah restoran yang nggak jauh dari kantor saya. Sekalian mau lihat apakah ada keluhan baik dari penjual maupun pembeli. Halo semuanya, Anggi Pasaribu di sini dan Anda kembali menyaksikan Inside Story with Anggi. Seperti biasa, gak afdol rasanya kalau yang namanya Anggi itu nggak turun ke lapangan. Dan sekarang ini, yes, di belakang saya rumah makan sejuta umat, kesukaan kita semua. Kenapa saya kesini? Karena lagi rame. Seminggu bahkan mungkin 2 minggu terakhir ini karena naiknya harga beras. Khususnya para emak-emak nih ya, yang biasanya ngurus dapur gitu kan. Pasti berhitung nih pengeluarannya, pendapatannya untuk ngasih makan suami, anak. Belum kebutuhan belanja yang lainnya gitu kan. Dan kenapa saya memilih datang ke tempat makan ini? Karena ada informasi yang saya dapat bahwa katanya itu harga tuh naik sekarang kalau mau makan di warung, mau makan di restoran. Terus ada juga yang bilang kalau harganya sih nggak naik mbak, tapi porsinya tuh jadi lebih kecil gitu. Apa mungkin karena saya yang selama ini nggak terlalu merhatiin ya? Jadi sekarang saya bener-bener mau merhatiin. Saya mau makan, kebetulan memang belum makan siang ya Bapak Ibu sekalian. Mau makan ke dalam, sama tim saya kita makan sama-sama. Sekalian kita lihat pertama, harganya naik atau enggak. Terus kedua, porsinya masih sama atau enggak. Yang ketiga, nasinya tetap lembut atau jangan-jangan nasi kemarin gitu kan. Kita coba aja yuk. Jadi sekarang itu lagi di rumah makan Padang. Ini rumah makan sejuta umat alias kesukaan kita semua. Karena akhir-akhir ini teman-teman pada berisik, nggak berisik sih, pada teriak. Katanya tuh harga beras naik. Mau makan di luar tuh sekarang jadi mahal gitu. Ada yang memang makanannya, maksudnya harga makanannya tuh naik. Nah kan benar, yang kena imbas itu segala lini, apalagi untuk mereka yang punya usaha rumah makan. Meskipun harga beras naik, tapi nyatanya para pemilik usaha makanan nggak terlalu merasa dibebankan. Meskipun harga kebutuhan pokok meroket, bagaimana dengan jualan? Apakah harus menaikkan harga? Tapi nyatanya tidak tuh. Kalau menurut si pemilik rumah makan, daripada pelanggan lari, lebih baik harganya distabilkan. Kalau menaikkan harga makanan, yang ada malah rugi. Jadi rela aja untung kecil asal pelanggan gak kabur. Sungguh perjuangan kehidupan. Usai pemilu harga beras premium menembus angka Rp18.000 per kilogram. Di sejumlah wilayah harganya juga bervariasi. Tapi jelas sudah naik dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Dari sejumlah inspeksi yang pemerintah sudah lakukan terkuak fakta bahwa tidak cuma naik. Sejumlah beras kemasan pun susah untuk didapat. Pak, sorry pakai tadi. Pak Misno, tapi sebelum saya makan saya tanya-tanya dulu ya Pak. Pak ini nggak bisa digeser ya Pak? Pak mau udah nempel. Pak Misno tahu kan orang sekarang lagi banyak teriak karena harga beras naik. Bener ya Pak ya? Bener ya. Jadi karena saking tingginya harga. Iya. Nah Pak Misno kan setiap hari nih jualan makanan nasi dengan lauk pauknya gitu ya. Ada kendala nggak Pak? Ya kendalanya cuman ya
Paling ya konsumen yang pada ini nanya-nanya, Tapi semua sama aja Pak? ya tetap kita harga masalah tetap biasa. Saya sama aja kok kalau misalnya kita Pak ya Wisnu porsinya sih. tahan aja gitu. Oh, kalau Pak Wisnu sih aku lihat karena saya sering makan di sini, teman-teman, nggak ada yang berubah secara porsi apa ya. Terus Biasa lah. nasinya juga masih sama, nggak keras. Dan ini nggak di-endorse ya, ini beneran nih. Aku kan biasa makan porsinya setengah, dan ini porsi setengahnya memang masih banyak banget. Jadi sebetulnya kalau dari Pak Wisnu itu harga dinaikin nggak? Enggak, bertahan terus. Berarti keuntungannya berkecil dong? Ya itu dia yang bikin keuntungan berkurang ya itu karena harga pokok tuh makin naik terus. Cuma dapat ini nggak? Dapat subsidi gitu? Atau bisa Nggak ada dapat subsidi. bantuan kupon apa? Nggak gitu? ada. Nggak ada ya? Ya, Berarti kalau gitu masyarakat aman-aman aja di sini? aman sih biasa. Oh, di sini aman ya? Ya konsumennya alhamdulillah bertambah banyak. Kenapa nggak dinaikin aja Pak harga jual? Kalau dinaikin ntar konsumen jadi nyari yang lain. Oh, kalau misalnya porsi dikurangin dikit? Ya kadang-kadang ada aja sih yang kurang dikit. Oh, itu permintaannya dari mereka? Permintaannya aja. Hanya karena nggak mau makan banyak aja? Kalau ini nasihat sendiri sih nggak dikurangin nggak. Oh. Terus nggak apa-apa tuh Pak? Kan harus gaji orang, bayar listrik. Kalau makin banyak konsumen kan, konsumen kalau dikit-dikit kan konsumennya banyak kan. Gitu. Oh, ini ilmu ekonomi nih. Profitnya kecil tapi mainnya quantity. Siap-siap. Makasih ya Pak, makan Oke, dulu iya, ya Pak. sama-sama. Makan yuk. Mbak. Siapa? Oh, Mbak Fania. Mbak Fania kerja di sekitar sini. Iya. Mbak Fania kenalin, saya Anggi Pasaribu. Saya dari iNews Media Group. Saya lagi mau makan kebetulan di sini karena ngeliat Mbak tadi lagi ngantri. Sekalian nanya boleh ya Mbak? Mbak Fania tahu kan kalau harga beras tuh katanya naik. Iya, Kak. Terus gimana tuh Mbak kalau kamu? Udah berkeluarga belum by the way? Belum, Kak. Belum, masih kerja Masih single. kerja. Nah itu kan biasanya makan mungkin sekali makan 15.000 gitu, terus sekarang jadi Iya, lagi naik gitu. Nah itu gimana Mbak? berat sih, Kak. Berat ya? Biasanya juga 20 ribuan gitu. Sekarang jadi naik lumayan. Kalau biasanya makan itu bikin sendiri atau emang beli di luar? Kadang beli, kadang bikin. Kadang beli, kadang bikin. Ngaruh nggak? Apa kalau bapaknya sama-sama aja sih Mbak, harga berasnya bisa-biasa aja atau memang setiap beli makan di luar mulai terasa gitu? Apakah harganya naik atau ternyata Mungkin. porsinya dikurangin? Kadang sih ya kalau harganya naik lumayan. Oh, udah kan. mulai. Jauh banget Pak? Enggak sih, paling cuma 2.000. Oh, cuma 2.000. Oke. Tanggapannya dong Mbak dengan harga beras naik, menurut Bapaknya gimana? Sebagai seorang yang sering makan di luar. Nggak ada sih, Kak, nggak apa-apa. Kalau Masih 2.000 aman ya? aman. Oh, masih aman. Oke, makasih Mbak Fania, selamat makan. Iya. Mbak Fania boleh permisi mau nanya Mbaknya. Mbak, maaf ganggu. Saya Anggi Pasaribu dari iNews Media Group. Mbak namanya siapa Mbak? Cantik amat. Minder loh aku. Mbak namanya siapa? Healthy. Happy. Healthy. Healthy. Iya. Mbak katanya diminta buka masker cantik-cantik biar kelihatan wajahnya, boleh nggak? Seneng langsung kameramen saya semuanya itu kan. Dari tadi udah yang itu kayak gitu. Mbak tahu nggak kan kalau harga beras lagi naik? Enggak tahu. Oh nggak tahu banyak. Saya suka yang seperti ini pemirsa. Nggak peduli apapun yang terjadi, yang penting makan aja. Tapi gini Mbak, selama ini makan itu sendiri bikin apa emang kebanyakan makan di luar? Kadang makan di luar, kadang bikin sendiri, macam-macam aja, beda-beda. Terus selama seminggu terakhir ini sempat merasa ada harga bahan pokok atau mungkin sekali beli makanan kok tiba-tiba harganya jadi naik ya, biasanya nggak segitu ya, atau sama Mungkin paling dikasih tahu sama orang rumah ya, kalau misalkan harga beras naik, ini naik, kayak gitu-gitu. Tapi kalau Mbak Jess sendiri udah ngerasain belum? Udah merasa beban gitu nggak? Ya ada. Oh udah? Iya. Contohnya gimana Mbak? Ya karena kan sama ibu kan, kalau ngasih sama ibu itu, ya berarti harus ngasih lebih kalau udah naik harga pokoknya kayak gitu. Oh, untuk belanja Ya, bulanan. ya betul, ya. Kalau yang ini lain teman-teman. Kalau ini bukan karena makan di luar rasa beratnya. Berarti dapurnya Berarti harus kan dilebihkan. tapi kan tanggung jawab kan. Betul. Ya. Berarti memang merasa ya bahwa memang ada kenaikan ini. Iya. Oke. Cuma sejauh ini masih aman atau ada tanggapan apa gitu? Masih aman selagi rezekinya ada. Enggak. Kenapa saya mengincar perempuan? Karena biasanya perempuan yang ngatur rumah kan. Betul. Ngatur Ya, dapur. ya, ya betul. Tapi kalau selama ini ada beli makan di luar,
memang udah sempat ngerasain harga jualnya itu jadi lebih tinggi, atau mungkin ini tadinya porsinya segini nih Mbak, tapi ternyata dikecilin, atau gimana Mbak? Yang pengalamannya seminggu 2 minggu terakhir? Mungkin dari harga, kalau porsi tetap, tapi kalau harga mungkin agak di-up ya. Berarti secara kualitas dan Iya, iya. Thank you Mbak, selamat makan. Oke, iya, terima kasih. Kalau dari 2 tamu, dan tadi juga sebelum di-record juga sempat ngobrol-ngobrol, nggak terlalu beban gitu selama 1-2 minggu ini dengan kenaikan harga beras. Buktinya tadi kan kita udah dengar ya, kenaikannya cuma 2.000 sih Mbak gitu, atau enggak ya masih sama-sama aja, rezekinya masih ada. Tapi mungkin kalau yang saya bisa sampaikan adalah karena mereka yang datang ke sini secara perekonomian bisa dibilang lebih mapan. Bagaimana dengan orang-orang yang ada di pasar? Apa yang mereka lakukan sampai segitu relanya harus ngantri demi dapat harga beras yang lebih murah gitu. Udah tahu repot ya. Ya nanya harga kan saya lagi repot. Dan itu kalau saya mau beli gimana? Ini bawa dompet gitu. Saya lagi repot ya. Aku lagi nyari barang repot ya. Oh, lagi nyari. Yang merasa kehilangan anaknya Seorang balita digendong petugas usai terlepas dari ibunya saat antri beras di Gor Untung Suropati, Jalan Sultan Agung, Kota Pasuruan. Balita ini hilang selama 3 jam dan berhasil ditemukan oleh salah satu emak-emak yang membeli bahan sembako. Meski begitu, ibunya tidak mencari buah hatinya karena berusaha keras mendapatkan kebutuhan bahan pokok. Warga rela antri hanya untuk membeli 10 kg beras jenis medium dengan harga Rp51.000, minyak goreng Rp13.000 per liter, gula pasir Rp16.000 dan daging ayam Rp30.000. Sementara itu di Pekalongan, Jawa Tengah, suasana duka menyelimuti kediaman Wardi di Desa Legok Selile. Putrinya Jihan Nur Fitriani, 5 tahun, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di aliran sungai setempat. Ironisnya, musibah ini terjadi saat orang tua korban sedang pergi ke balai desa untuk mengantri beras bantuan dari pemerintah. Naas, 3 anak yang ditinggal di rumah justru bermain ke sungai tak jauh dari rumah mereka. Dalam peristiwa ini, 1 anak selamat, sementara 1 anak meninggal dunia dan 1 lainnya masih dalam proses pencarian. Karena harga beras yang makin mencekik, akhirnya banyak warga yang rela mengerahkan daya upayanya untuk bisa mendapatkan beras murah. Apakah harus mengantri di bawah teriknya matahari atau harus berdesak-desakan? Apalagi kalau diingat sebentar lagi bulan Ramadan. Pemerintah diharap tidak hanya obral janji, tapi juga punya solusi agar harga pangan bisa terkendali. Sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan beras, dari bansos dan kebutuhan partai di tahun politik, dan juga telah diperkirakan bahwa kenaikan ini akan berlangsung hingga musim panen pada April mendatang. Mundurnya musim panen akibat El Nino tidak bisa dihindari. Akibatnya produksi padi nasional turun sekitar 1 juta ton. Solusi yang ada dalam waktu dekat di operasi pasar, yang digelar oleh pemerintah dengan menyalurkan cadangan beras yang berasal dari impor sembari menunggu musim panen dalam negeri. Gitu ya. Orang nanya kaget kan, biasa beras malah 15 kan, sebelumnya 15. Soalnya saya orang Indo ini sih ya masih nggak makan beras. Tapi kalau kemarin yang pas Pak Jokowi kesini itu memang nggak ke Cipinang, bukan ke sini. Beras mati 185. 5 kilo. 185 beras mati. Tapi kok berarti mulai stabilnya itu sekarang kan 16.000, itu mulai kapan? Itu Jokowi datang ke Cipinang itu pengaruh banget.
Kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah pasar tradisional di DKI Jakarta. Bahkan karena harganya masih tinggi, beras kualitas medium dari Bulog selalu ludes diburu pembeli. Salah satu toko beras di Pasar Senen, Jakarta ini masih menjual beras lokal kelas medium dan premium. Namun ia pun mengakui kalau harga berasnya masih mahal. Beras kualitas medium dijual Rp15.000 per kilonya. Sementara beras premium harganya saat ini mencapai Rp20.000 per kilo. Naiknya harga beras di Pasar Senen sudah terasa sejak awal tahun, di mana untuk mengontrol harga beras, Bulog sempat mendistribusikan paket beras medium ukuran 5 kg kepada para pedagang. Terlebih usai, Presiden Joko Widodo mengadakan inspeksi dadakan di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Tapi udah jelas dong, setiap pengiriman beras selalu ludes diburu pembeli. Selain harganya naik, pedagang juga kesulitan untuk mendapatkan pasokan beras. Pedagang berharap pemerintah segera membuat kebijakan untuk menekan harga beras, terlebih sebentar lagi memasuki bulan puasa dan lebaran, yang biasanya akan terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan. Oke teman-teman, ini sekarang aku ada di salah satu toko yang jual beras di Pasar Senen. Di sini berasnya sih masih komplit ya. Ini sih sekitar jam berapa nih sekarang? Jam setengah 12. Lumayan masih banyak, tapi kurang lebih ini sekarang harga beras sudah lebih stabil. Sekarang di 16.000 per kilogramnya. Tapi itu juga masih termasuk tinggi karena sebetulnya pembeli itu berharap angkanya di sekitar 14.000 atau 15.000 per kilogramnya. Jadi kalau tadi ngobrol-ngobrol dengan kokohnya sama cicinya, ya masih dikeluhkan juga sih karena selain harga beras yang masih terbilang cukup tinggi, terus stoknya juga sangat minim. Jadi masyarakat nih masih mengeluhkan keberadaan beras gitu. Kurang lebih kayak gitulah tadi. Ini sih baru salah satu toko, kita coba jalan-jalan ya, kita lihat tempat yang lain. Ci, thank you. Ya. Go, thank you ya. Permisi Pak. Boleh nanya-nanya nggak Pak soal beras? Nah, nih, ibu ini nih nanya-nanya. Tante, oh tante nggak beli beras? Yes, mau beli beras. Mau beli beras tapi masih mahal ya Tante? Masih mahal Tante? Masih, tadi harganya. Berapa nih Pak sekarang di sini? Yang mana? Bedanya apa? Tidak usah ajarin ikan berenang. Bedanya apa Pak ini sama itu? Maklum ya, jarang beli beras sendiri soalnya. Biasa dibeli sama ibuku. Kalau ini mah pulen. Kalau ini? Pulen. Kalau itu perak. Oh, kalau ini berapa per kilo? 18. Ini 18. Sebelumnya? 17. Oh, sebelumnya 17, ya. Sekarang 18. Kalau yang ini? 18,5 itu 19. Berarti ini rata-rata harganya beda-beda. Paling rendah berapa? Ini. Yang ini paling rendah, Iya. 18.000 per kilo. Masih tinggi ya Pak ya? Iya. Kalau yang itu berapa Pak? Itu pandan wangi 20. 20.000 per kilo. Tadinya berapa Pak? Berasnya ada nggak? Mana orangnya? Beras segar belum? Dari pagi. Ini berapa kilo Pak? 120 itu. Oh. Ya lu one shot aja. Tapi aduh kejeduk. Bapak nggak apa-apa ya saya nanya-nanya boleh ya Mas ya? Ini memang stoknya sebanyak ini karena memang lagi banyak atau karena orang keberatan untuk beli jadi belum keluar nih barang? Bosnya nggak ada, dia ke karyawannya. Oh ini karyawannya, tapi nanya nggak apa-apa kan ya? Boleh kan Mas? Boleh aja. Banyak nggak tapi yang beli? Itunya tuh ibu budenya aja. Mana Bude? Itu yang itu adanya. Oh Bude, Bude yang ini ibu, adiknya ya? Enggak, wah ibu anggota keluarga nggak ngakuin lo Bu lo. Ibu, saya tanya-tanya sama ibu deh Bu. Nggak mau.
Nggak mau, ya udah kalau ibu nggak mau saya tanya sama karyawannya aja. Apanya yang nggak boleh? Kan ini perlu diketahui masyarakat loh ibu. Tempat lain juga udah. Nggak bisa dong Bu, kita kan bertanggung jawab memberikan informasi kepada masyarakat. Dan ini kan benar kalau harganya masih tinggi. Tapi kan udah dapat 18.000 harganya. Oh paling rendah segitu. Masih banyak yang beli nggak Mas? Yang beli mah banyak. Tiap hari juga. Oh ada pembelinya khusus ya. Jadi kalau di sini harganya masih di kisaran 18.000 ya teman-teman. Kalau di depan tadi kan sekitar 16.000 per kilo. Cuma memang harga beras itu variatif, nggak semuanya sama. Per kilogramnya itu beda-beda. Cuma kalau dilihat situasinya sih memang pembelinya masih ada. Hanya memang ada juga sekelompok orang yang masih mengeluhkan tingginya harga beras. Apalagi mengingat sebentar lagi bulan Ramadan, di mana kebutuhan pokok pasti akan meningkat nih harganya gitu. Ya wis, kita jalan yuk. Makasih ya Mas. Udah ya? Di situ nggak ada? Tutup. Emang tutup atau? Emang tutup terus Pak? Ini. Itu satu tuh. Coba sana ya Pak ya? Ya itu. Gampangnya langsung. Apa? Gampang aja. Saya itu minta banget sudah ada yang biasa. Siapa? Itu kopi. Jangan bicara suruh. Hah? Oh ya wes, ya. Ya wes. Apa Mas? Ibu, izin nanya dong. Aku lagi repot. Oh lagi repot ya, dari ibu saya di Udah tahu orang repot, nyari aja sana. Ini yang punya siapa? Iya. Yang punya tempat. Yang punya saya lagi repot ya. Oh, ya dimarahin baru nanya. Lagi repot. Lagi repot ya. Saya nggak nerima gituan. Nggak terima. Nyari orang lain. Numpang duduk aja nggak apa-apa. Duduk ya. Ya, wes Rong. Udah tahu repot ya. Kan nanya harga Bu. Ya nanya harga kan saya lagi repot. Dan itu kalau saya mau beli gimana? Ini bawa dompet gitu. Saya lagi repot ya. Aku lagi nyari barang repot ya. Oh lagi repot. Mau beli beras nggak dikasih Halo. teman-teman. Mau beli beras nggak dikasih, padahal udah bawa dompet loh buat beli dimarahin. Iya ya. Terserah. Sepertinya memang pedagang keberatan ya untuk dimintai keterangan soal harga beras, soal stok barang, dan lain sebagainya. Karena terlepas dari harga beras yang meningkat, sebetulnya 1 minggu, 2 minggu ini harganya memang sudah mulai turun perlahan. Cuman nggak tahu kenapa nggak ada yang mau dimintai keterangan, mungkin takut. Padahal tadi mau beli beras loh, beneran loh udah bawa dompet. Kan buat surprise itu ke rumah beli beras gitu. Malah dimarahin teman-teman. Nggak apa-apa lah, nasib ya, namanya juga wartawan. Udah Pak? Udah. Namanya siapa Bu? Ibu Cici. Cici? Iya. Ibu Cici. Bu Cici, gimana Bu menyikapi harga beras sekarang? Udah aman atau masih termasuk tinggi apa gimana? Masih termasuk tinggi sih Kak. Masih termasuk tinggi? Iya, tinggi. Ibu beli berapa sekarang sekilo? 15.000. 15.000? Iya. Belum main dong? Tadinya berapa? Tadinya kan Tadi kan sempat 18.000. iya, kan masih ada yang 15.000. Iya, termasuk murah dong atau Iya. berharap lebih murah lagi? Iya. Ya mudah-mudahan lebih murah lagi biar terjangkau di masyarakat. Tapi susah nggak? Biasanya beli beras bulog atau merek apa Bu? Enggak sih, yang eceran aja Pak. Pokoknya yang penting beras bisa jadi Iya, yang nasi. penting gitu. beras sih. Iya. Sesuai dengan ya keadaan uangnya juga kan. Tapi Ya, nyari beras kan nggak susah kan? Enggak susah ya. Ya wis, oke. Iya. Makasih Bu Cici. Iya, sama-sama Kak. Jadi gimana Nande? Berganya kan merasa harga beras sekarang? Saya senang lah, karena saya petani. Oh iya, bagus. Iya, benar. Berarti masih Tapi buat masyarakat sih ya gimana ya, supaya jangan resah, harusnya pemerintah perhatikan lah ya. ya mudah-mudahan
mudah-mudahan ya. Iya. Kan sekarang juga pemerintah udah mulai Menurunkan ya. menurunkan Ya. harga beras. Sehat-sehat Ibu ya. Horas ya. Horas, cantik. Yuk. Bu, boleh nggak wawancara sebentar? Ibu soalnya cantik sih, sayang kalau nggak diliput sama kamera. Boleh nggak? Boleh Bu ya. Ibu namanya siapa? Atin. Ibu Atin. Oh, saya begini deh, gini. Ibu, saya Anggi Pasari, Ibu. Kita dari iNews Media Group. Mau nanya nih sama Ibu kan jual makanan nih, Bu. Harganya jadi naik nggak, Bu, semenjak harga beras naik? Meskipun sekarang beras sudah mulai turun Naik sih. tapi naiknya standar. Oh gitu. Boleh diceritain nggak, Bu? Tadinya berapa jadi berapa? Kalau tunjang misalkan tadinya 25, sekarang jadi 28. Oke. Kalau ayam tadinya 20 jadi 25. Oke. Terus kalau nasinya porsinya dikecilin atau Enggak, sama aja? Cuma harganya memang naik ya? Harga naik sedikit. Karena harga-harga pada naik ya, Bu ya? Kalau pala kakap tadinya 35 jadi 40. Oke. Tapi kalau dari pembeli gimana, Bu? Ada yang protes gitu enggak? Kok jadi naik nih atau? Alhamdulillah enggak sih. Enggak ya, puji Iya. Tuhan. Ada yang ngerti, ada yang enggak. Kalau yang ngerti beli aja. Iya, kalau yang enggak, kadang kan kok nasinya sedikit gitu. Tapi kan nggak dikurangin katanya, Bu. Iya enggak, tapi kan namanya orang kadang-kadang gitu ya kayak. Ini ya Suzon ya. Iya. Kesannya nasinya jadi lebih Ya, kecil. sedangkan kita berasnya yang bagus. Yang super. Yang super. Kan sekarang harganya juga udah mulai turun. Ada harapan nggak nih, Bu, soal harga beras? Tapi kita waktu beli beras belum turun kakak. Oh gitu. Kapan Bu terakhir beli? Pokoknya yang dari pemilu itu. Oh, tanggal 14-an ya. Ya sampai sekarang beras kita belum turun. Ibu beli berasnya berarti sekarang berapa per kilonya? Sekarang itu yang 25 liter 425. Biasanya Ibu beli 450. Ya 450. enggak maksudnya Oh, biasanya biasanya 350. biasanya sekarang Ibu belinya 425. 425. Oh iya lumayan sih. Mudah-mudahan lebih stabil ya, Bu ya, nanti ya supaya usahanya lancar ya, Bu ya. Sukses Ibu. Terima kasih Bu Atin. Pertanyaannya, apakah situasi ini hanya terjadi di Indonesia atau memang terjadi di seluruh belahan bumi? Kira-kira menurut pengamat gimana? Salah satu alasan yang digunakan untuk pemerintah untuk impor sangat besar itu karena adanya El Nino. Dan El Nino akan menyebabkan produksi kita drop. Tapi kenyataannya kan tidak demikian. Yang pertama, ini kan waktu panen katanya akan mundur karena El Nino. Betul. Betul. Nah, jadi sebetulnya kondisi ini itu hanya di Indonesia aja atau memang sebetulnya serempak terjadi di seluruh belahan bumi? Oh enggak. Sudah barang tentu spesifik ya. Sebagaimana yang pernah diprognosiskan juga, itu terjadi juga di Thailand. Ternyata Thailand juga enggak begitu parah dampaknya. Sebenarnya di Indonesia juga enggak begitu parah. Barusan saja kan keluar, sebentar saya punya data, keluar dari BPS kan, dan itu penurunan produksi selama El Nino ini itu sangat kecil. Penurunan produksi itu hanya 1,39 atau setara dengan 0,44 juta ton. Tapi impor yang kita lakukan sebesar 3,3 juta ton, keputusan impor tahun 2023. Padahal dulu salah satu alasan yang digunakan untuk pemerintah untuk impor sangat besar itu karena adanya El Nino. Dan El Nino akan menyebabkan produksi kita drop. Tapi kenyataannya kan tidak demikian. Nah, dan itu yang dialami negara-negara lain juga. Untuk itu kan saat ini Thailand, Vietnam sekarang kan surplus cukup besar ya. Jadi itu. Berarti sebetulnya El Nino nih nggak bisa dijadikan kambing hitam atas penurunan produksi. Oh iya, penurunan produksi ya turun. Tapi sebagaimana tadi saya sampaikan, itu penurunannya hanya, sebentar saya lihat datanya Bu. Penurunannya itu hanya kalau sudah dikonversi ke beras ya, itu hanya 1,39% penurunannya. Dulu saya memprediksi sampai 5% bahkan. Tapi pemerintah pas saat itu beberapa kalangan memprediksi jauh lebih tinggi dibanding itu. Untuk itu kenapa diputuskan impor sampai 3,3 juta. Tapi kenyataannya kan rilis baru hari ini, 1 Maret, rilis dari BPS. Dan ini angka total.
Jadi angka tetap penurunan produksi dari 31,54 juta ton di tahun 2022 saat ini 31,10 juta ton. Jadi hanya menurun 0,44 juta ton saja. Dan ini lebih rendah daripada prediksi BPS di bulan Oktober tahun lalu yang memprediksi, tapi itu baru prognosis ya, itu diprediksi turun 2,05% atau setara dengan 0,65 juta ton. Tapi ternyata hanya 0,44 juta ton. Jadi itu jadi nggak betul prognosis pemerintah sebelumnya yang kemudian dijadikan alasan untuk impor beras besar-besaran tahun ini, tahun 2023. Betul. Dan impor beras tahun 2023 itu impor terbesar selama 25 tahun terakhir. Oke, dan ini ada wacana bahwa nantinya pintu impor beras itu juga akan kembali dibuka mengingat dalam waktu beberapa saat lagi, mungkin beberapa minggu lagi ya, kita memasuki bulan Ramadan. Gimana tuh Prof? Ramadan. Ya. Oh iya, sudah Mbak. Jadi impor beras tahun 2024 itu diputuskannya di Desember 2023. Berapa jumlahnya? 2 juta ton. Lalu beberapa hari lalu diputuskan kembali impor beras sebesar berapa? 1,6 juta ton. Dan sehingga totalnya 3,6 juta ton. Lalu pemerintah berusaha cari justifikasi lagi yang sering saya sampaikan. Melalui apa? Melalui defisit produksi di Januari Februari. Jadi di Januari Februari defisit beras kita itu total 2,8 juta ton, walaupun angka tepatnya 2,78 ya. Nah, yaitu defisit di Januari 1,63 juta ton, defisit di Februari 1,15 juta ton. Itu yang disampaikan. Dan itu yang salah satu penyebab naiknya harga beras yang relatif tinggi. Karena kesalahan komunikasi pemerintah. Karena pemerintah nggak pernah menyinggung terkait stok awal tahun yang perhitungan saya 6,7 juta ton. Kalau stok awal tahun 2024 6,7 juta ton, dikurangi defisit Januari-Februari 2,8 juta ton, harusnya kan pemerintah menyampaikan bahwa Januari-Februari itu surplus 3,9 juta ton, harusnya kan seperti itu. Nah, karena yang disampaikan defisit sebagai masyarakat awam, bahkan di banyak wartawan juga telepon ke saya, mereka nggak tahu apa makna defisit tersebut. Padahal makna defisit adalah produksi di bulan yang bersangkutan dikurangi konsumsi di bulan yang bersangkutan. Ya sejak Indonesia merdeka pasti Januari-Februari defisit, pasti itu. Jadi itu, dan defisit itu sudah terjadi sejak bulan Juli tahun 2023. Tapi sebagai masyarakat awam kan nggak paham terkait dengan isu itu. Sehingga masyarakat awam berpretensi bahwa kondisi stok beras kita betul-betul gawat sampai defisit. Ditambah lagi dengan isu yang ada di retail modern yang kosong itu memicu panik buying di masyarakat. Untuk itu khususnya Januari-Februari itu lonjakan harganya relatif tinggi. Dan harganya masih terus naik ini Mbak sampai sekarang. Walaupun Presiden kemarin menyatakan bahwa harga sudah mulai turun. Tapi kenyataannya kan enggak. Kan? Jadi seminggu yang lalu itu harga beras kalau rata-rata nasional ya itu di 15.550. Hari ini bahkan di 15.900. Ketika kemarin Presiden menyatakan harga sudah turun, tapi malah naik yang terjadi. Jadi itu, Mbak. Iya, karena tadi pun saya sempat turun ke pasar untuk ngecek nih ya beras berapa. Memang harganya udah turun dibanding awal-awal ya Prof ya. Dari 18.000 per kilogram. Tapi memang angka ini itu masih tergolong tinggi kalau menurut masyarakat. Di angka 15 ribuan something gitu kan. Nah cuman begini Prof, ini kan harga beras ini turun ini baru 2 minggu terakhir gitu ya. Dan hanya sebenarnya Mbak, terkait turunnya harga di Jabodetabek ya kan turun. Karena apa? Karena memang stok food station Cipinang itu paling besar saat ini. Stok kemarin itu sudah 34.000. Dan juga intensitas intervensi pemerintah di Jabodetabek cukup besar, sehingga itu berpengaruh terhadap harga beras.
Tapi kalau kita lihat harga beras nasional untuk seluruh pasar tradisional ini masih naik. Kita mengacu situs harga yang dibuat oleh BI, situs BAPS kan itu. Itu kan memotret seluruh pasar tradisional di seluruh Indonesia kan. Sehingga kalau kita bicara harga beras, bukan harga beras di spot-spot kan. Di spot-spot pasti turun, tapi ada spot-spot lain yang masih naik terus. Tapi kalau rata-rata itu masih naik harga beras. Berarti dengan kata lain sebenarnya harga beras ini masih bisa mengalami kenaikan, Prof, meskipun sekarang sudah diturunkan dari yang sebelumnya 18.000 jadi di angka 14-15.000? Kalau menurut saya, harga beras ke depan, beberapa hari ke depan, pasti akan stabil. Saya mengikuti terus harga beras. Karena apa, Mbak? Karena harga gabah kering panen di tingkat petani ini drop cukup besar. Kan kami di jaringan tani kami, Asosiasi Pemerintah Teknologi Tani Indonesia, kami kan mengamati harian ya, bagaimana pergerakan harga gabah kering panen di tingkat petani di lapang. Tanggal 16 Februari, berarti sekitar hampir 2 minggu yang lalu ya, tanggal 16 Februari, itu harga gabah kering panen di Jawa Timur itu mencapai angka 8.200. Itu rata-rata ya di Lamongan, Tuban, Gresik, dan sebagainya. Di Jawa Barat 8.500. Saat ini Mbak sudah drop. Angkanya tinggal di sekitar 6.700 sampai 7.200. Drop hampir Rp1.000. Dan petani-petani kami yang di Jawa Timur menyampaikan ke saya saat ini harga gabah kering panen tiap hari turun Rp100. Nah, tapi berbeda dengan jaringan tani kami yang di Jawa Barat. Harga gabah masih sangat tinggi. Yang tadi 2 minggu yang lalu 8.500, sekarang ya turun kecil lah, sekitar 8.200 turunnya hanya sekitar Rp300. Berbeda dengan Jawa Timur. Jadi itu Mbak, dan penurunan harga gabah nanti akan tertransmisi ke penurunan harga beras di tingkat konsumen, kan? Karena apa? Karena penggilingan-penggilingan padi akan mengeluarkan stok-stoknya juga. Karena kan mereka harus nampung gabah dari petani, kan harus beli gabah dari petani. Nah, selain itu mereka juga takut karena mendekati panen raya. Kalau mendekati panen raya, biasanya penggilingan-penggilingan padi kecil maupun besar itu mereka segera melepas stoknya. Kenapa? Karena pasti nanti harga turun terus. Dan panen raya ini kan nanti di akhir Maret ya, di akhir Maret, di akhir bulan ini, yaitu mulai panen raya dan nanti puncak panennya nanti di bulan April. Jadi itu sehingga mereka akan cenderung melepaskan simpanan-simpanannya. Dan ketika mereka rame-rame melepaskan simpanannya, baru harga beras turun betulan. Kalau saat ini nanti di beberapa hari mendatang, kalau menurut saya stabil saja. Tidak turun, tidak naik, baru setelah itu nanti turun betulan. Yang terakhir nih Prof, cuma pengen penasaran nih kalau nggak ditanya sama Prof Dwi gitu ya, bahwa sebetulnya ada kompleks tadi, ada stok, ada distribusi gitu kan, dan untuk mengamankan, apalagi nanti bulan Ramadan gitu, untuk mengamankan stok dalam negeri, pemerintah membuka keran impor gitu. Tapi apakah impor pangan atau impor beras dan lain sebagainya itu satu-satunya cara, Prof, untuk mengamankan produk dalam negeri kita setelah, maksudnya setiap tahun gitu katakanlah, Prof? Ini kan selalu jadi ya impor gitu. Betul, itu murninya akibat kebijakan pemerintah, Mbak. Kebijakan pemerintah kenapa? Kebijakan pemerintah di Indonesia terkait dengan kebijakan pangan itu terlalu berat sebelah ke konsumen, Mbak. Impor, keputusan impor selalu menyakitkan sedulur tani. Keputusan impor selalu seperti itu. Apalagi saat ini keputusan impor 2024 sudah diputuskan di akhir tahun 2023. Padahal kalau pemerintah mau impor itu diputuskannya jangan sekarang, putuskannya di bulan Agustus. Kenapa saya sebut di bulan Agustus? Karena di bulan Agustus BPS sudah memiliki prognosis yang relatif akurat terkait produksi nasional pada tahun yang bersangkutan. Lalu kedua, yang juga sering saya sampaikan ke teman-teman di BPS, di Badan Pangan Nasional, pemerintah harus juga mensurvei stok beras nasional. Stok yang dipegang pedagang, yang dipegang penggilingan, yang dipegang masyarakat, dipegang petani, dan dipegang pemerintah.
Itu harus dilakukan, Mbak. Nah, ketika kita punya dua data tersebut, data produksi pada tahun yang bersangkutan dan data stok, maka kita bisa tetapkan, oh ini produksi turun, konsumsi sekian, oh produksi kurang dibanding dengan konsumsi, oh stok juga rendah, kan? Kalau seperti itu baru ditetapkan, apakah kita perlu impor atau tidak impor. Kalau perlu impor, berapa jumlahnya? Itu harusnya di bulan Agustus. Kalau masa Pak Harto dulu di bulan Juli. Bukan sekarang, ini tahun belum berjalan, sudah ditetapkan impor. Tahun 2024 ditetapkan di Desember 2023. Dan ini menyakitkan, Mbak, menyakitkan sedulur tani. Petani sadar, petani saya sangat memahami sedulur tani karena sudah 27 tahun bergerak di mereka. Mereka selalu menentang isu itu. Tapi kalaupun pemerintah bisa menunjukkan, oh ini produksi kurang kok, oh ini stoknya rendah, maka kita perlu impor. Nggak masalah bagi sedulur tani. Ketika itu terjadi, tapi bukan dengan cara keputusan yang saya nilai sebagai serampangan, tidak tanpa data, tanpa dasar, tanpa perhitungan. Jadi itu. Nah, kenapa kok Agustus? Agustus itu aman, Mbak. Jadi kalau impor diputuskan Agustus, nanti langsung kontrak September, November sudah masuk. Persoalan beras kita itu kan mulai bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari kan. Persoalan kenaikan harga. Jadi itu Mbak, harusnya. Kalau sekarang ini kan coba bisa dibayangkan tahun 2023. Diperkirakan produksi drop, impor 3,3 juta ton. Kenyataannya produksi drop, turun hanya 0,44 juta ton. Berarti kan berlebihan sesungguhnya. Sekarang ini stok nasional. Untuk itu saya sangat khawatir bulan depan, bulan ini, itu mulai bulan ini harga gabah kering panen di tingkat usaha tani drop, Mbak. Ketika harga di tingkat usaha tani drop, petani kemudian males. Ketika petani males, produksi turun. Produksi turun, impor lagi. Akhirnya siklusnya seperti itu. Tapi kalau petani kita bahagiakan, kan, kita jamin dengan harga yang baik, kita jaga harga gabah di tingkat usaha tani, petani bersemangat. Kalau bersemangat produksi, produksi meningkat. Kalau produksi meningkat, ya sudah barang betul. Aman kan bagi kita? Kita nggak berimpor. Kan itu. Entah apa mau dikata, kalau urusan perut aja masih susah cari solusi dan masih membingungkan. Bukankah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah tugas pemerintah yang harus diutamakan? Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Insight Story berikutnya.